Chapter 36. Periode Ujian, 4. Yoyonha membuka matanya. Langit-langit putih tanpa pola memenuhi pandangannya, dan suara sesuatu yang dipotong menggelitik telinganya. Dia berbalik ke arah suara. Kim Suho sedang memotong sebuah apel dengan pisau buah. Apa yang kamu lakukan di sini? Yoyonha bertanya dengan heran. Kim Suho melirik Yoyonha sebelum tersenyum malu-malu. Kamu sudah bangun. Tidak sakit dimanapun, bukan? Petik 2. Saya baik-baik saja. Dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Yoyonha mengangkat bagian atas tubuhnya. Dia merasa agak kaku dan sakit, tetapi itu tidak sampai pada titik dia tidak bisa bergerak. Apa yang ingin saya ketahui adalah mengapa Anda ada di sini. Kami bergiliran merawatmu. Aku, Nayun, Shin Jonghak, dan Kim Horak. Petik 2. Mengapa? Tanya Yoyonha benar-benar penasaran. Yah, ini salah kami. Hah? Yoyonha jatuh dalam pikiran karena kata-kata Kim Suho yang tidak bisa dimengerti. Bagaimana kesalahan mereka? Tetapi bahkan setelah merenungkan tentang apa yang terjadi, dia tidak dapat memberikan jawaban. Apakah mereka melakukan sesuatu yang saya tidak tahu? Yoyonha memelototi Kim Suho, menuntut penjelasan. Sebagai anggota tim yang sama, kita seharusnya lebih berhati-hati. Kami terlalu asyik merawat Nayun sehingga kami terlalu lalai. Petik 2. Yoyonha menjadi kehilangan kata-kata. Otaknya seolah membeku karena kebodohan semata-mata pernyataan Kim Suho. Bukannya mereka tahu dia akan diserang. Belum lagi, tim investigasi hanya bertemu 2 kali, dan bahkan ada argumen besar di pertemuan kedua. Maaf. Puff. Yoyonha tertawa mendengar permintaan maaf Kim Suho yang malu-malu. Jika ada, dia menyadari betapa bodohnya pria ini. Kamu tidak perlu minta maaf. Saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Petik 2. Kim Suho menggaruk lehernya dan memberi Yoyonha sepiring apel yang diiris, yang berbentuk seperti kelinci. Yoyonha tersenyum tanpa sadar. Menjadi seorang gadis, Yoyonha menyukai hal-hal lucu. Mereka terlihat bagus. Terima kasih. Kim Suho tertawa polos. Wajahnya yang tampan tampak bersinar. Yoyonha menatap wajahnya dengan linglung sebelum tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Petik 2. Oh benar, apakah orang itu datang? Orang itu. Kim Ha-jin. Yoyonha tidak bisa menyebutkan namanya dengan keras. Dia memiliki hati nurani. Dia tidak berharap dia mengunjunginya setelah apa yang telah dia lakukan. Tidak apa-apa. Dia melihat keluar jendela. Tidak ada satupun awan di langit timur yang jernih dan biru. Dunia tampak sangat cerah di bawah sinar matahari yang berseri-seri. Melihat pemandangan yang mempesona ini, Yoyonha berpikir. Dia belajar banyak hal hari ini. Tentu saja, kepribadiannya yang berusia 17 tahun tidak akan sepenuhnya berubah hanya dengan kejadian yang satu ini. Yoyonha besok mungkin tidak terlalu berbeda dari hari ini. Tapi tentu saja ada banyak hal yang dia rasakan dari lubuk hatinya. Dia tidak yakin apakah itu refleksi diri, introspeksi, atau terima kasih. Sebelum dia menulis semuanya di buku hariannya dan merenungkannya, dia pertama-tama mengambil arlojinya. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Saya menerima pesan. Terima kasih. Saya pasti akan membayar hutang hari ini. Pengirimnya adalah Yoyonha. Melihat namanya, sudut mulutku meringkuk hingga tersenyum. Saya ingin mengatakan sesuatu yang keren, tetapi orang yang duduk di depan saya meminta penegasan lain. Jadi aku bisa mengambil uang ini. Sangat. Aku balas menatap lelaki itu. Park Soo-hyuk sudah seperti ini untuk sementara waktu. Saya kehilangan hitungan berapa kali dia bertanya apakah ini nyata. Saya tidak bisa menahan nafas. Itu adalah uang saya yang saya investasikan, jadi mengapa dia begitu ragu-ragu? Beli saja HUV, kendaraan utilitas pemburu, dan kantong ajaib yang tepat. Ya, mohon terima, silahkan. Saya berdiri dan membungkuk pada sudut 90 derajat. Silakan. Aku. Apa aku harus bersujud? Aku akan melakukannya. Tidak, aku akan mengambilnya. Terima kasih banyak telah berinvestasi di SH Agency. Petik 2. Dia akhirnya memasukkan dokumen yang ditandatangani di kopernya. Bagaimana orang yang begitu santai akhirnya menjadi raksasa terbesar di dunia agen? Saya adalah pemilik yang membuat pengaturan ini, tetapi saya tidak bisa memahaminya. Setelah menatapnya sejenak, aku bertanya dengan santai. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Aku 29. Kamu lebih dari 1 dekade lebih tua dariku. Anda tidak perlu berbicara secara formal. Petik 2. Berbicara dengan santai akan lebih baik untuk hubungan kita. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu kepada investor? Jangan menganggap saya sebagai investor, anggaplah saya sebagai mitra bisnis. Anda tahu, seperti kita sedang membangun agensi SH bersama-sama. Petik 2. Tetapi tetap saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja dengan itu. Tapi, argumen bola-balik membahas topik pembicaraan secara formal atau santai. Akhirnya, saya mengalahkan Park Soo-hyuk dan dia menyerah. Oke, kalau begitu aku tidak akan bicara secara formal. Baik. Aku bangun. Kalau begitu mari kita berburu.
Kami akan berhenti pada hanya 2 untuk hari ini. Petik 2. Baiklah, Hyung ini akan mendukungmu dari belakang. Park Soo-hyuk tertawa malu-malu. Kami meninggalkan kedai kopi. Tepat ketika kami akan menuju ke lapangan, saya melihat sebuah toko serba ada. Soo-hyuk Hyung. Saya adalah orang yang menyarankan untuk berbicara dengan santai, tetapi saya merasa malu sekarang karena saya perlu melakukannya. Ada apa? Kita harus membeli tiket lotre. Saya menunjuk poster yang bertuliskan tiket lotre yang dijual. Sebenarnya, ini adalah metode pertama yang saya pikirkan untuk menghasilkan uang karena saya memiliki tingkat keberuntungan yang tidak masuk akal. Tetapi karena status saya sebagai minor tanpa wali, saya belum dapat melakukannya hingga sekarang. Ayo, tiket lotre adalah pemborosan uang. Anda mungkin terlalu muda untuk memahami hal-hal ini, tetapi lotre itu scam. Petik 2. Ini bukan scam. Saya beruntung, jadi saya mungkin akan memenangkan sesuatu. Saya akan menginvestasikan apa yang saya dapatkan di SH Agency, jadi cobalah. Petik 2. Tidak, aku memberitahumu itu penipuan. Ikuti saja aku. Saya menyeret Park Soo-hyuk ke toko serba ada. Saya mengambil 10 tiket lotre instan di konter, dan dengan wajah Park Soo-hyuk yang jelas sudah tua, petugas bahkan tidak meminta identitasnya. Setelah membeli 10 tiket, saya membawanya ke meja terdekat. Aku butuh sesuatu untuk menggaruknya. Oh, ini koin. Meskipun dia hanya mengatakan tiket lotre adalah scam, dia memberiku koin dengan mata mengantisipasi. Aku akan mulai kalau begitu. Sasha, saya mulai menggaruk foil perak di tiket. Yang pertama gagal. Saya segera pindah ke yang kedua. Gagal lagi. Saya menggaruk tiket ketiga. Gagal lagi. Park Soo-hyuk sudah kehilangan minat dan menguap. Tanpa gentar, saya terus menggaruk. Keempat, kelima, keenam. Sementara Taman Soo-hyuk berjalan di sekitar lorong cangkir ramen, saya menggaruk tiket lotre ke-10. Oh, akhirnya. Kamu menang. Berapa banyak? Park Soo-hyuk bertanya dengan santai setelah mengambil cangkir ramen. 20 juta won. Oh bagus. Park Soo-hyuk kemudian mulai berjalan menuju konter sebelum tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepalanya. Apakah aku salah dengar? Gumamnya, dia berbalik ke arahku. Bisakah Anda mengulanginya? 20 juta won. Sepertinya mendapatkan jackpot pertama adalah meminta terlalu banyak. Petik 2. Tempat pertama adalah 1.100.000.000. Saya menunjukkan tiket lotre kepada Taman Soo-hyuk. Rahangnya langsung turun. Apa? Apakah ini nyata? Ini nyata, jadi ambillah. Saya menyerahkan tiket kepadanya. Kak, kenapa kamu memberikan ini padaku? Oh, bukankah aku memberitahumu? Saya masih di bawah umur, jadi saya tidak bisa mengklaim uang. Kamu bisa mengambilnya. Ini adalah investasi tambahan, jadi kirimkan saya kontrak yang dimodifikasi. Petik 2. Park Soo-hyuk menatapku linglung. Mulutnya yang menganga tidak berpikir untuk menutup. Cangkir ramen yang dipegangnya mungkin bisa muat di mulutnya. Itu pasti besar. Ambil. Oh ya. Park Soo-hyuk dengan cepat memasukkan tiket lotre ke dalam sakunya. Selanjutnya, dia dengan cepat melihat sekeliling dirinya dan mulai berkeringat seolah-olah dia baru saja melakukan kejahatan. Kamu bisa lengah. Tidak ada yang akan mencurinya. Petik 2. Tidak, kamu tidak mengerti betapa menakutkannya dunia ini. Cahaya bulan bersinar melalui jendela yang rusak, tetapi itu hanya menyalakan reruntuhan berdebu dan keheningan mutlak. Tanaman merambat dan lumut adalah satu-satunya makhluk hidup di tempat terpencil yang ditinggalkan oleh manusia. Sebuah pabrik di Suwon ditinggalkan setelah outcall, ini adalah tempat persembunyian sementara Chameleon Troupe. Bos. Sebuah suara terdengar di ruang kosong. Panggilan itu membangunkan keberadaan yang tertidur dalam kegelapan. Kau bangun. Keberadaan perlahan membuka matanya. Murid-murid yang terungkap berkilau seperti permata namun membawa aura yang mengancam. Orang brengsek itu mulai bergerak. Master kuda gila, mereka baru saja mendaftarkan diri di pasar saham. Suara tanpa pemilik memberitahu keberadaan informasi ini. Keberadaan menjawab singkat, bahkan sedikit emosi pun bisa dirasakan dalam suara yang membosankan itu. Dimengerti. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keberadaan menunda menjawab pertanyaan dan perlahan mengangkat tubuhnya. Sementara itu, bulan purnama menampakkan dirinya dari balik awan. Cahaya bulan yang lebih terang menyusup ke jendela dan menerangi tubuh keberadaan. Kegelapan yang memikat langsung mencair. Samping itu, bos cantik seperti biasa. Rambut hitam panjang yang tampak berkelok-kelok dari bayang-bayang, bibir merah muda penuh, dan kulit putih mulus menghiasi sosok anggun. Seorang wanita, yang tampaknya merupakan manifestasi dari kecantikan modern, berbicara tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Kekuatan sihir biru tua pecah dari tangannya. Aku bercanda, tapi sepertinya aku tidak bisa mengatakan bahwa bos itu jelek. Maafkan aku. Kekuatan sihir yang mengancam seperti lava yang meletus menjadi tenang. Namun, apa yang akan kita lakukan? Master kuda gila sedang bergerak. Kami hanya akan mencuri. Kami tidak akan peduli tentang hal lain. Petik 2. Itu adalah jawaban apatis, tetapi perintahnya jelas. Oh, ngomong-ngomong,
Ada seseorang yang membeli saham Peck Horse Master secara massal. Stok? Ya, pada awalnya, saya pikir itu hanya investor kecil, investasi 3 juta won pertama dan 10 juta won kedua. Tapi tiba-tiba, dia melempar 250 juta won di atas itu. Investor kecil yang berinvestasi secara acak tidak akan melakukan hal seperti itu. Kebetulan. 95%, kataku. Tapi bos, 5% lainnya adalah apa yang saya khawatirkan. Tidak ada alasan untuk membeli stok ini. Master Peck Horse bahkan belum memiliki halaman guild. Pasar saham guild lebih berisiko daripada pasar saham normal. Jadi, tanpa sumber informasi yang tepat, beberapa investor kecil berinvestasi di guild baru. Dan tidak mungkin ada sumber informasi tentang Tuan Kuda Gila. Jangan pedulikan itu. Kami hanya memiliki satu pekerjaan. Petik 2. Jika Anda mengatakannya, saya akan memberitahu anggota rombongan itu. Dengan itu, suara itu menghilang. Kemudian, dengan cepat kembali. Oh benar, beberapa halaman menarik muncul di valet banquet. Wanita itu memiringkan kepalanya. Penyelidikan Cari Corp, sup daging anjing jonggak, dan agensi kebenaran. Apakah mereka ada gunanya? Dua yang pertama secara perlahan membangun reputasi mereka, tetapi saya tidak tahu tentang Truth Agency. Saya hanya memasukkannya karena seberapa percaya diri itu memperkenalkan dirinya. Karena ini membanggakan di valet banquet, saya yakin ia memiliki beberapa keterampilan. Membawanya keluar. Ayo gelombang, kau tahu bagaimana keadaannya. Bukan hanya sekali atau dua kali bahwa halaman yang tampaknya biasa adalah jackpot. Saya akan memberi Anda nomor halaman nanti, jadi lihatlah. Dikatakan itu akan menjawab pertanyaan apapun. Siapa tahu, mungkin itu bisa membantu kita menemukan bajingan itu. Namun, wanita itu tetap tidak tertarik. Itu tidak sering terjadi. Baiklah, saya pergi. Sampai jumpa lagi, bos gelombang. Itu sepertinya menjadi akhir dari percakapan. Tetapi suara itu kembali lagi. Oh, satu hal lagi, bos. Petik 2. Vena muncul di dahi putih wanita itu. Apa sekarang? Kiup ujian dimulai minggu depan. Anda akan pergi menonton, bukan? Wanita itu menghela nafas sebelum menjawab. Ya, aku akan. 1. Istilah yang digunakan untuk pria untuk merujuk pada pria yang lebih tua, biasanya dengan cara yang ramah keluarga.